Salam perspektif baru untuk sahabat pendengar radio di seluruh wilayah Nusantara. Pada bulan September 2020 ini, kita bangsa Indonesia genap 6 bulan hidup dalam pandemi corona. Dari sisi medis, virus corona telah menyebabkan 180.000 lebih warga Indonesia terjangkit, dengan 7.000 orang lebih telah meninggal dunia. Jadi, kini kami akan membahas mengenai virus corona di Indonesia, atau dalam bahasa medisnya disebut Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Tentu saja pada hari ini kita memiliki narasumber spesial dan kompeten untuk menjelaskan mengenai COVID-19. Dia adalah Ketua Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, Bapak Profesor Amin Subandrio. Halo Pak Amin. Halo, apa kabar? Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Pak Profesor telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru. Saat ini pemerintah dan berbagai pihak sedang melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif untuk mengatasi COVID-19. Upaya tersebut tentu saja bisa cepat berhasil jika kita semua mempunyai pemahaman yang tepat mengenai COVID-19. Jadi pertanyaan saya pertama adalah, apa itu virus corona, Prof? Virus corona, secara umum kita dengar namanya aja corona. Corona itu artinya bentuknya seperti matahari gitu ya, bulat, kemudian ada tonjolan-tonjolan, kita sebut sebagai spike, atau kalau mau gampangnya seperti durian gitu ya, banyak duri-durinya, itu spike. Jadi intinya virus corona adalah virus yang memiliki bentuk yang khusus seperti corona, tetapi sebenarnya bukan virus baru karena di dunia ini sudah ada 200 lebih jenis virus corona. Hanya saja sebagian besar menyerang hewan liar utamanya, mulai dari kelelawar, tikus, dan sebagainya, hewan liar. Hanya ada 7 saat ini yang menyerang atau menyebabkan penyakit pada manusia. 4 diantaranya yang baru-baru ini, yaitu SARS-CoV yang pertama, kemudian 3 ya, MERS coronavirus, kemudian SARS coronavirus yang kedua ini. Ada 4 lagi jenis coronavirus yang sebenarnya sudah lama kami deteksi, tetapi hanya menyebabkan gejalanya ringan seperti flu biasa. Jadi mungkin kalau kita kena gejala flu biasa, salah satunya mungkin disebabkan karena virus corona yang memang hanya menyebabkan gejala ringan saja. Pak Profesor, mengapa virus corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan kematian pada manusia, sedangkan yang lainnya hanya menimbulkan gejala saja? Ya, mungkin kita pertanyaan kita mundurkan sedikit. Kenapa kok virus corona sekarang jadinya yang tadinya di hewan liar dan tidak menyebabkan kasus di manusia, belakangan ini kok banyak di manusia? Karena kita amati sekarang banyak manusia lebih dekat dengan hewan liar untuk beberapa keperluan. Mulai dari memelihara hewan liar di rumahnya. Kan banyak orang hobi ya, pelihara iguana misalnya, pelihara tikus-tikus tertentu di rumahnya, pelihara ular. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengkonsumsi hewan liar. Kita ketahui di beberapa daerah, saudara-saudara kita ada yang masih punya hobi untuk mengkonsumsi hewan-hewan liar ya, termasuk ular, kelelawar, dan sebagainya. Kemudian alasan ketiga, manusia juga semakin dekat atau mendekatkan diri ke hewan liar karena untuk pemukiman, ya, karena terbatasnya lahan, orang bikin rumah dekat hutan atau bahkan membuka hutan, ya. Jadi otomatis interface atau kontak antara hewan liar dengan manusia semakin erat dan virusnya bisa pindah dari satu hewan liar ke manusia. Nah, Amin. Ya. Selain manusia yang sering kontak atau mengkonsumsi hewan liar, siapa lagi yang paling beresiko terkena COVID-19 ini atau coronavirus?
Nah, COVID-19 ini agak sedikit berbeda setelah kita mengalami dua tanda petik percobaan ya. SARS-CoV dulu, yang pertama SARS itu menakutkan juga waktu itu. Ancaman pandemi juga besar, tetapi ternyata dalam beberapa minggu atau bulan hilang sendiri. Kemudian MERS coronavirus yang di Timur Tengah, ya Middle East itu juga begitu, itu juga sebenarnya sempat mengkhawatirkan kita semuanya, tetapi kemudian hilang atau belum hilang sama sekali, tapi masih ada di Timur Tengah, cuma tidak menyebar. Nah, yang saat ini, yang SARS-CoV-2 ini, dia punya sifat yang jauh lebih menular ya dibandingkan SARS-CoV yang pertama. Nah, karena sifat itulah kemudian dia cepat menular dari satu orang ke orang lainnya, bahkan menyebar sampai ke seluruh dunia. Ya, itu fenomena yang kita amati dengan SARS-CoV-2 ini. Virus corona atau COVID-19 yang ini lebih cepat menyebar atau menular. Nah, itu mengapa? Ya, kita ketahui cara kerja. Kita harus mengetahui cara kerjanya si virus. Virus ini tadi sudah kita cerita punya spike ya, punya tonjolan. Nah, tonjolan itu bisa mengenali reseptor namanya di permukaan sel manusia. Reseptor itu namanya reseptor ACE2 ya, itu misalnya ACE2. Sebenarnya reseptor itu juga memang banyak di sel-sel manusia. Dulunya dikaitkan dengan kejadian penyakit darah tinggi misalnya. Tapi saat ini kita ketahui bahwa reseptor itu juga yang dipakai oleh virus tadi untuk bisa menempel, kemudian masuk ke dalam sel manusia. Nah, reseptor itu ternyata banyak di saluran pernafasan atas dan bawah dari manusia, walaupun ditemukan juga di beberapa organ yang lainnya. Nah, si virus itu kalau sudah berhasil menempel di sel tadi, kita sebut sebagai sel epitel pernafasan, dia masuk kemudian berkembang biak. Nah, setelah berkembang biak dia akan muncul lagi. Nah, dia ikut dengan cairan yang ada di saluran nafas kita. Kan kita tidak mungkin saluran nafas kita kering sama sekali kan, pasti ada lendirnya segala macam. Nah, kalau kita berbicara, kita bernafas, apalagi kalau kita batuk, bersin, pasti akan ada cukup banyak cairan yang keluar. Nah, si virus itu ikut di situ. Ya, nah jadi virus itu ikut dalam percikan yang kita sebut sebagai droplet. Nah, kalau dia sudah keluar dari saluran nafas itu dengan droplet itu, maka dia bisa hinggap di mana saja, bisa langsung hinggap di muka orang yang sebelahnya, atau bisa hinggap di permukaan meja, di pegangan pintu dan sebagainya. Kemudian secara tidak langsung bisa terbawa ke saluran nafas orang lain. Ya, itu yang menyebabkan virus itu cepat Nah, menular. apakah kemampuan virus ini cepat menular atau bermutasi ini sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia, Prof? Sebetulnya saat ini ya kecepatan menular itu di beberapa negara tidak berbeda terlalu jauh, walaupun ada kita kenal namanya reproduction number, ya artinya satu orang itu bisa menularkan ke beberapa orang lainnya. Tapi itu lebih banyak dikaitkan dengan jumlah virus yang ada di orang yang pertama tadi yang menularkan. Ya, jadi belum dikaitkan dengan misalnya ada perubahan genetik dari virus tersebut, ya, yang satu lebih lebih menular dari yang lain gitu ya. Mungkin nanti pembicaranya akan sampai ke sana. Ada beberapa mutasi misalnya dari virus itu yang dihipotesiskan terkait dengan kecepatan menular atau kemampuannya menular ke lebih banyak orang. Tapi itu belum terbukti secara ilmiah. Yang baru terbukti adalah beberapa varian memang bisa
menginfeksi sel manusia lebih cepat daripada virus corona yang lain. Pak Profesor, ketika virus corona ini menginfeksi manusia, mengapa gejalanya berbeda? Ada orang yang punya gejala terkena virus corona dan ada orang yang sama sekali tidak mengalami gejala gitu, tapi sebenarnya dia sudah terkena virus corona. Apa penyebabnya, Prof? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat range dari gejalanya, jadi waktu bulan Januari atau Februari, gejala yang dijadikan definisi oleh WHO itu kita cuma bicara demam, batuk, sesak nafas ya, itu aja demam, batuk, sesak nafas. Tapi ternyata gejalanya itu seperti Mas Yus tadi sebutkan bisa macam-macam, ada batuk, sesak, diare, sakit perut ya, mual-mual, gatel-gatel, sampai ke kehilangan daya cium ya, bahkan ada yang tanpa gejala. Perbedaan gejala itu dipengaruhi oleh satu virusnya sendiri ya, mungkin ada beberapa varian, tapi juga dipengaruhi oleh sistem kekebalan dari hostnya, dari penjamunya. Ya, jadi kita tidak tahu, tapi sampai saat ini misalnya apakah dikaitkan dengan suku atau dikaitkan dengan umur dan sebagainya, karena polanya memang belum jelas, terlalu jelas ya. Artinya kalau kita lihat etnis, dulu ada yang mengkaitkan dengan etnis tertentu, tapi ternyata tidak demikian. Saat ini kita amati bahwa semua etnis itu bisa terinfeksi oleh virus corona. Sekalipun memang betul gejalanya tidak selalu sama. Jadi intinya jawabannya adalah Profesor, ada faktor lain yang mempengaruhi. Pak Profesor, virus corona ini dapat menyakiti semua orang. Nah, pertanyaan publik yang sering saya dapat adalah, apakah jika orang yang sudah terkena virus corona, infeksi virus corona, itu bisa kedua kalinya oleh virus corona ini? Jawaban singkatnya bisa. Ya, artinya sangat tergantung pada daya tahan tubuh orang atau kekebalan yang ditimbulkan ketika seseorang terinfeksi oleh virus corona. Kita ketahui bahwa orang yang terinfeksi virus corona ini akan mengembangkan atau memproduksi antibodi ya, dan juga kekebalan seluler. Nah, antibodi itu ternyata levelnya atau kadarnya di dalam tubuh itu beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada yang kadarnya tinggi, ada yang kadarnya rendah, ada yang bisa bertahan beberapa bulan, ada yang beberapa minggu sudah hilang. Nah, jadi sudah teramati di beberapa negara bahwa ada orang yang sudah dinyatakan sembuh dari satu serangan COVID-19, sudah dinyatakan negatif testingnya, tetapi kemudian beberapa minggu kemudian ternyata mengalami infeksi. Nah, sebetulnya kita bisa membagi dua ya, kalau dia sakit lagi, bisa terjadi karena reaktivasi, artinya virusnya sebetulnya belum hilang sama sekali dari tubuhnya, tapi juga bisa reinfeksi, artinya dia mendapatkan infeksi lain ya, infeksi virus lain dari luar. Nah, itu bisa terjadi sekali lagi karena respon imunnya tidak memberikan dia proteksi yang cukup dan tidak cukup panjang. Nah, untuk mengetahui seseorang itu terkena virus corona itu biasanya melalui swab test. Nah, ini banyak orang yang meragukan mengenai swab test. Artinya ada orang yang dilakukan swab test, ada yang dinyatakan terjangkit, padahal dia dekat dengan orang juga, tapi ada yang tidak. Nah, keandalannya ini yang dirasakan. Nah, sebenarnya siapa lembaga yang harus memberikan estimasi ini adalah yang dapat dipercaya atau andal, dan mengapa sampai ada hasil yang berbeda untuk satu alat swab test? Ya, kita mesti memahami dulu nih virusnya. Jadi dalam perjalanan penyakitnya, ketika seorang terinfeksi oleh virus corona ini, maka di dalam tubuhnya itu termasuk di saluran pernapasannya itu akan ada virus, dan virus itu akan bertahan beberapa minggu, tetapi tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 mingguan ya bertahan di
di saluran nafas. Kemudian kalau dia sampai sakit, maka gejala yang timbul itu ke belakangnya itu sebenarnya lebih banyak tidak disebabkan karena virusnya sendiri, tetapi oleh respon imun tubuh pasien tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa untuk bisa mendeteksi kehadiran virus corona ini dengan cara swab ya, uh, kita harus melakukannya di fase-fase awal ya, baik sebelum gejalanya timbul uh, sampai dengan sekitar 2 mingguan setelah gejalanya muncul. Nah, setelah itu mungkin akan negatif walaupun pasiennya masih sakit. Nah, kenapa hasilnya bisa negatif? Tes PCR itu mendeteksi kehadiran RNA dari virus tersebut, ya. Dan itu diambil dengan menggunakan swab khusus di tenggorokan maupun di hidung bagian belakang. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan hal negatif adalah pengambilan yang tidak tepat. Artinya swabnya tidak cukup dalam sehingga tidak mencapai daerah yang seharusnya diambil. Jadi kalau hanya diambil dari cuping hidung, mungkin hasilnya akan negatif. Yang kedua, setelah diambil mungkin diambilnya tepat, tetapi ketika dikirim ke laboratorium tidak dimasukkan dalam medium yang benar dan juga tidak dibawa dengan cara yang benar. Karena kami beberapa kali menerima sampel dari rumah sakit dalam keadaan ada yang swabnya saja sudah kering, tidak dimasukkan dalam medium transport, atau ada juga dalam medium transport tapi ya sudah dibawa kemana-mana, cuma dikantongin aja. Kemudian yang bawa itu juga nganter barang, nganter surat keliling Jakarta dulu barangkali, sehingga sudah kepanasan. Ya otomatis virusnya akan mati. Itu juga menyebabkan negatif palsu namanya. Ya, itu Oke, sampai Prof. di laboratorium bisa saja hasil labnya juga negatif kalau beberapa prosedur tidak dilakukan dengan benar. Oke, Prof. Alat swab test ini bervariasi harganya dari 700.000 bahkan ada yang 2 juta. Apakah harga tersebut mempengaruhi kualitas mutu atau di mana perbedaannya, Prof? Seharusnya semua kit yang dipakai untuk diagnostik PCR ini sudah tervalidasi. Ya, artinya mulai dari proses ekstraksi RNA-nya sampai kemudian kit PCR-nya itu harusnya sudah tervalidasi sehingga kalau sampelnya kita terima dalam keadaan baik, harusnya yang positif ya positif, yang negatif ya negatif ya. Artinya sebagian besar peralatan dan kit yang tersedia di Indonesia itu memiliki kepekaan dan spesialitas yang kurang lebih sama. Kuncinya adalah tentu kita harus memastikan bahwa kualitas reagensnya mungkin dari pabriknya sudah bagus, tapi sampai di tempat pemeriksaan mungkin karena transportasinya yang tidak baik menjadi kualitasnya menurun. Nah, di laboratorium juga demikian, kita harus memastikan bahwa petugas yang memeriksa itu memiliki keterampilan yang tinggi karena kita bekerja dengan volume yang sangat kecil. Ya, misalnya memipet itu volumenya hanya 10 mikroliter. Bayangkan kalau orang yang kerja itu tangannya gemeteran, misalnya belum makan siang barangkali ya, itu tangannya gemeteran yang 10 mikroliter itu bisa menjadi 15 mikroliter misalnya, atau sebaliknya kurang menjadi 5. Jadi reagens yang dimasukkan itu tidak tepat. Itu bisa Oke. juga menjadi negatif. Apakah virus corona ini disembuhkan atau misalnya dibunuh dengan obat-obatan atau memang hanya harus dengan vaksin? Ya, harusnya dengan obat-obatan juga bisa dieliminasi. Tetapi saat ini kita ketahui bahwa belum ada satupun obat antivirus yang spesifik yang memang ditujukan khusus untuk virus COVID-19. Saat ini kita menggunakan antivirus yang sebetulnya ditujukan kepada virus lain.
tapi dengan harapan mudah-mudahan dia juga bisa, karena sesama virus, maka bisa bisa dipakai. Tapi sekali lagi itu bukan obat spesifik anti COVID, ya. Nah, Sekali lagi, kalau vaksinnya itu sudah ada, Dok, sudah ditemukan. nah vaksin saat ini juga di dunia, sekalipun dari negara-negara maju yang sudah banyak mengklaim sudah berhasil, sebetulnya belum ada satupun yang mencapai produk final. Jadi semuanya masih dalam uji klinik, setidaknya di fase 3, dan itu pun belum ada yang selesai. Jadi sebetulnya belum ada satupun yang bisa mengklaim punya vaksin yang sudah betul-betul siap untuk digunakan mengeliminasi COVID-19 ini. Nah, Indonesia sendiri sedang mengembangkan vaksin untuk anti corona. Nah, bagaimana perkembangannya, Dok? Yang saya dengar disebut-sebut sebagai vaksin merah putih. Ya, kami di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mendapat tugas untuk memimpin satu konsorsium untuk mengembangkan vaksin COVID-19 ini, dan platform yang kami gunakan adalah dengan menggunakan, jadi berbeda dengan yang dari negara lain, misalnya dengan menggunakan virus utuh. Kami tidak menggunakan itu, kami menggunakan subunit, jadi hanya bagian tertentu dari virus itu yang kami gunakan sebagai antigen, sebagai vaksin, yaitu hanya dua bagian, yaitu protein S dan protein N. Saat ini kami sudah mencapai sekitar 50%-an, di mana prosesnya adalah dalam menyiapkan antigennya. Diharapkan dalam 2-3 bulan kemudian kami akan melakukan uji preklinik pada hewan coba, dan apabila itu sudah berhasil, maka kami bisa memberikan ke bibit vaksin itu, bisa kami berikan ke Bio Farma untuk dilanjutkan, dilakukan formulasi selanjutnya, dan juga proses-proses berikutnya agar bisa dimulai uji klinik pada trimester kedua 2021. Uji klinik itu artinya kita menyuntikkan ke beberapa orang yang merupakan bagian dari uji klinik fase 1. Apakah vaksin yang dikembangkan oleh Eijkman ini bisa dipakai untuk seumur hidup, atau ada yang disebut hanya bertahan untuk 6 bulan, dan 6 bulan sekali harus divaksin lagi, atau setahun sekali harus kita vaksin mengenai vaksin anti corona? Ya, saat ini juga seluruh vaksin yang sedang dikembangkan di dunia belum ada yang bisa memastikan apakah bertahan selama 6 bulan, 2 tahun, atau seumur hidup. Karena ini baru berjalan sekitar 7-8 bulan. Jadi belum ada satupun vaksin yang teruji lebih dari 6 bulan. Ya, jadi vaksin yang paling maju sekalipun yang dari negara besar, itu uji klinik fase 3-nya saja belum selesai. Ya, jadi semuanya masih diamati beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, dan itu sampai dengan tahun depan masih terus diamati. Bahkan uji klinik fase 4 pun sebetulnya harus tetap dilakukan untuk melihat efek jangka panjang. Ya. Efek itu artinya baik manfaatnya maupun keamanannya. Ya, itu harus terus diikuti. Termasuk untuk vaksin merah putih ini, nanti apabila sudah dilakukan uji klinik, kami harus mengamati selama beberapa bulan dan tahun ke depannya. Tapi untuk menjawab itu, sekali lagi belum ada satupun vaksin yang bisa memastikan bisa memberi proteksi sampai 2 tahun misalnya, atau seumur hidup. Oke, terima kasih Pak Profesor. Sebagai kata penutup, saya kembali mengingatkan kepada para pendengar dan semua pihak bahwa saat ini belum ada satupun vaksin anti corona, dan juga belum ada obat-obatan khusus anti corona. Jadi semuanya harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih dan sampai jumpa di wawancara perspektif berikutnya.